Cody Rhodes meninggalkan All Elite Wrestling, sebuah promo gulat profesional yang dia bangun bersama dengan teman-temannya Kenny Omega, Young Bucks, dan juga yang didonasi penuh oleh Tony Khan. Apa alasan Cody Rhodes pergi keluar dari All Elite Wrestling? Apakah dia akan join WWE abis ini? Mungkin iya, mungkin juga tidak. Tapi rumornya sangat besar sekali apa yang akan dilakukan Cody Rhodes ke depannya. Selengkapnya di Gilang Wrestling, because you deserve it. Berita Cody Rhodes keluar dari All Elite Wrestling, meninggalkan semua fansnya dan juga Tony Khan serta teman-teman yang memang bareng-bareng membangun promo gulat tersebut. Beritanya sangat besar sekali dan beritanya juga jadi berita yang highlight, yang headline di minggu ini setelah beritanya Stone Cold Steve Austin yang katanya akan bergabung ataupun kembali lagi bergulat di WrestleMania 38 ya. Dan berita yang cukup besar ini dirangkum di banyak podcast, dirangkum dan dibahas di banyak website gulat profesional. Jadi pengumuman resmi itu diumum awal oleh Tony Khan dengan pengumumannya lewat Twitter. Biasa itu pakai kayak gambar resmi gitu ya, tulisan-tulisan yang mengucapkan terima kasih. Kan Cody Rhodes bagian besar dari All Elite Wrestling sejak awal revolusi pro wrestling di tahun 2019 saat itu, dan saat ini All Elite Wrestling menjadi sebuah promosi gulat yang cukup besar. Dan informasi ini juga pastinya jadi banyak perbincangan oleh fans juga yang berspekulasi apa sebenarnya yang terjadi oleh Cody Rhodes ini. Kenapa dari tiga founding fathers ataupun founder dari All Elite Wrestling, si Kenny Omega, Young Bucks itu tetap bertahan di All Elite Wrestling, dan bahkan Young Bucks baru aja merenew ataupun tanda tangan kontrak baru untuk berada tetap di All Elite Wrestling sampai tahun 2024. Dan kenapa Cody dan Brandy istrinya memutuskan untuk pergi ataupun keluar dari All Elite Wrestling. Jadi awalnya ceritanya di mana All Elite Wrestling mengumumkan di hari kemarin ya, tepatnya itu former TNT champion Cody Rhodes and his wife Brandy Rhodes. Jadi bukan cuma Cody Rhodes saja ya, tapi Brandy Rhodes juga sudah resmi keluar dari All Elite Wrestling. Dan kita tahu kalau tadi seperti sempat saya awal bilang kalau memang Cody ini bagian terbesar dari All Elite Wrestling. Dialah yang bisa dibilang memulai sebuah revolusi ini. Dan dia juga bersama Kenny Omega dan juga Young Bucks connect dengan Tony Khan, yang akhirnya Tony Khan memutuskan untuk mendanai full untuk revolusi yang mereka sudah rencanakan dan juga sudah mulai di awal-awal tahun di sekitar tahun 2019 ya. Pernyataan resmi dari Twitternya All Elite Wrestling, dan intinya Tony Khan tetap berterima kasih dengan hadirnya Cody dan Brandy dalam brand All Elite Wrestling dan menjadi salah satu orang yang memang memulai revolusi ini. Thank you Cody and Brandy. Jadi penutup kalimat Tony Khan yang diumumkan lewat All Elite Wrestling akun Twitternya. Dan beberapa menit setelah itu Cody Rhodes dan Brandy Rhodes pun mengetweet sebuah tulisan terima kasihnya yang mana ditujukan untuk semua orang-orang yang ada di locker roomnya All Elite Wrestling, terutama yang pastinya memegang tahta kepemimpinan All Elite Wrestling, yaitu Tony Khan. Dan juga dia bilang katanya he's taken the baton and run with it. Dia yang sekarang menjadi pemimpin yang paling hakiki di All Elite Wrestling. Bukan lagi Kenny Omega, bukan lagi Young Bucks ya yang punya kontrol untuk kreatif dari sebuah promosi gulat profesional di apapun acara-acara yang terjadi di Dynamite ataupun Rampage, Dark ataupun Dark Elevation, semuanya dipegang oleh Tony Khan sekarang ya, termasuk nggak lagi dipegang oleh Cody Rhodes. Dia pastinya di surat perpisahannya, surat
terima kasihnya ini setelah dia memutuskan untuk keluar dari All Elite Wrestling itu berterima kasih kepada semua temannya, ada QT Marshall dia juga sebut, terus juga MJF, juga Fuego del Sol, Sammy Guevara, Darby Allin dan semuanya dia sebut ya, dan panjang sekali ya, kalau mungkin bisa baca sendiri silakan bisa baca sendiri. Dan juga Brandy Rhodes juga memberikan sebuah statement untuk kepergiannya dari All Elite Wrestling, dan muncul rumor yang cukup besar yang mungkin bisa jadi rumornya salah juga ya, tapi memang hampir semua sumber-sumber yang memang biasa memberikan informasi seputar dunia gulat profesional, nah rumor-rumor itu semuanya kompak mengabarkan kalau Cody Rhodes sedang ada negosiasi kontrak untuk return dan kembali ke WWE, ke WWE. Inilah informasi yang cukup besar itu selain Cody Rhodes meninggalkan All Elite Wrestling. Sesuatu yang bisa dibilang sangat lucu ya, karena memang dari awal Cody Rhodes itu di All Elite Wrestling dia yang memulai, yang memang tujuannya ya untuk menandingi atau menjadi sebuah brand kompetisi dari WWE. Karena saat itu WWE jadi brand yang memang satu-satunya, yang hanya satu-satunya terbesar di dunia yang memimpin dalam bisnis dunia gulat profesional sebelum ada All Elite Wrestling. Dan itu salah satu background, tujuan dan juga story dari Cody Rhodes untuk membangun sebuah promosi gulat yang bisa menandingi tahta kekuasaan dari Vince McMahon di WWE. Untuk tahun ini 2022 semuanya itu berubah ketika orang banyak tahu rumor yang berkembang kalau Nick Khan yang jadi saat ini yang memimpin WWE gitu ya, itu tengah ngobrol dengan Cody Rhodes untuk siap-siap mengajak kembali Cody Rhodes untuk kembali ke WWE karena lagi musim WrestleMania nih di WWE. Pastinya musim WrestleMania di mana orang-orang bawahannya Vince McMahon itu ditugaskan untuk mencari orang-orang yang bisa menarik banyak penonton lagi untuk membeli pay-per-view-nya, khususnya WrestleMania. Ini kesempatan yang sangat emas untuk orang WWE untuk menarik Cody Rhodes. Karena Cody Rhodes ini ya, bukan cuma pada saat dia meninggalkan wrestling secara resmi kemarin ini yang dia bisa bebas kemana aja, tapi sebenarnya beberapa bulan belakangan dia juga bekerja ataupun bergulat masih di All Elite Wrestling. Waktu itu dia masih feud sama Malakai Black, yang mana dia feud sama Sammy Guevara untuk TNT Championship. Itu dia sudah tidak dikontrak oleh All Elite Wrestling. Dia masih kontraknya itu masih sebatas salaman doang. Jadi kontraknya itu tidak ada tanda tangan. Jadi obviously si Cody Rhodes ini seorang free agent. Jadi sebelum dia memutuskan untuk benar-benar meninggalkan All Elite Wrestling, dia masih seorang free agent yang sebenarnya bisa kemana aja. Cuma karena memang dia masih setia di All Elite Wrestling, dia memutuskan untuk ke All Elite Wrestling. Banyak spekulasi berkembang. Katanya ini bagian dari storyline-nya untuk Cody Rhodes karena dia ingin turn heel. Banyak fans masih berharap seperti itu. Tapi saya pribadi sendiri berpikir, dan juga banyak juga yang berpikir yang sama, kalau ini bukan sebuah setup ataupun settingan. Ini adalah beneran. Beneran Cody meninggalkan All Elite Wrestling. Beneran Cody yang katanya dirumorkan akan kembali ke WWE. Masih rumor ya, belum jelas, belum deal juga. Ada beberapa cerita nih, background sebelum Cody Rhodes itu memang diumumkan untuk keluar dari All Elite Wrestling. Jadi sekitar sebulan yang lalu, Cody Rhodes yang mana yang posisinya masih free agent itu beritanya nyebar kemana-mana. Dan WWE berpikir, pendapat dari WWE sendiri, dari orang dalamnya katanya WWE berpikir kalau kabar Cody seorang free agent itu hanya bagian untuk meramaikan media aja pada saat itu, dan itu bukan sebenarnya yang terjadi ya. Tetapi memang sudah jelas di sebulan yang lalu WWE memang cukup tertarik untuk menarik kembali Cody Rhodes ya. Kalau memang benar-benar dia free agent, tapi WWE masih berpikir saat itu Cody Rhodes itu bukan free agent. Dan seperti kita ketahui, banyak fans pas Cody Rhodes masih di All Elite Wrestling beberapa bulan ini ya, apalagi waktu dia feud sama Malakai Black, banyak fans yang berharap Cody Rhodes itu turn heel, menjadi seorang heel, menjadi seorang yang dibenci. Karena banyak orang yang menganggap, fans All Elite Wrestling terutama menganggap kalau Cody ini kayaknya karakternya itu kayak dipaksakan. Karena banyak beberapa penonton dan juga fans yang menganggap Cody Rhodes itu sebenarnya nggak pantas begini, karena dia nggak harusnya di treatment seperti ini, tapi kok dipaksakan diposisikan seperti ini. Makanya banyak orang
ngebu Cody. Banyak fans di venue tersebut ngebu Cody, bilang wuh gitu ya. Padahal Cody Rhodes kan posisinya dia lagi face lawan seorang heel Malakai Black. Tapi ketika dia masuk entrance ya, orang ngebu semua. Tetapi biasanya memang Tony Khan ataupun All Elite Wrestling ini kan mendengar fansnya. Tapi untuk situasi Cody ini kayaknya Cody tidak mendengar apa yang keinginan fansnya, itu Cody untuk turn heel. Dan Cody melanjutkan feudnya dengan Malakai Black dengan dia sebagai face. Dia sebagai orang yang harusnya superhero ataupun disukai. Dan ini berlanjut sampai sampai feud berikutnya dia ke Sammy Guevara lagi. Dan ini orang jadi berpikir, kapan ini Cody turn heel? Banyak fans yang berspekulasi kayaknya dia akan turn heel. Kayaknya dia akan turn heel. Kayaknya dia akan turn heel. Ternyata tidak terjadi. Turn heel-nya Cody Rhodes yang ditunggu-tunggu oleh fans tidak terjadi. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Apakah benar All Elite Wrestling mendengar fansnya untuk situasi Cody ini? Karena ketika setiap Cody keluar pasti bu orang semuanya. Ini situasinya sama kayak Roman Reigns yang awalnya dipaksakan untuk menjadi top guy, dipaksakan di WWE untuk menjadi orang teratas gitu. Tapi walaupun dia face, tetap dia dibu habis-habisan. Nah, situasi Cody ini hampir mirip sama. Tetapi sampai saat ini kita tidak mendapatkan sampai diputuskan kalau Cody Rhodes meninggalkan All Elite Wrestling. Dan itu jadi harapan banyak fans ya untuk Cody Rhodes bisa turn heel. Dan salah satu alasan merebak, alasan kenapa Cody Rhodes tidak ingin. Jadi Cody Rhodes sebenarnya tidak ingin untuk menjadi seorang yang dibenci oleh banyak fans. Dia tetap ingin jadi karakter dengan bisa dibilang kayak sedikit mirip superhero begitu ya. Jadi memang benar katanya Cody Rhodes memang tidak ingin untuk menjadi seorang heel dalam karakternya di All Elite Wrestling. Karena rencananya, rumor-rumornya, dia setelah di dunia gulat profesional dia akan menjadi seorang yang terlibat dalam dunia politik. Kita tahu kalau seorang yang terlibat dalam dunia politik dia tidak punya harus orang yang bersih gitu. Dia tidak punya background kejahatan ataupun background suatu hal yang dia di mana dia pernah insult, pernah maki-maki orang, pernah dia pokoknya image-nya harus bersih gitu loh. Nah, itu salah satu alasan yang berkembang katanya kenapa Cody Rhodes nggak mau turn heel pada saat itu. Dan banyak yang bertanya-tanya kenapa alasan utama Cody Rhodes kok bisa memutuskan untuk keluar dari All Elite Wrestling, sebuah brand yang memang benar-benar dia bangun. Beberapa alasan yang merebak ya. Yang pertama ini adalah pastinya masalah antara Cody Rhodes dengan Young Bucks dan juga Kenny Omega yang memang banyak mengkonfirmasi kalau Cody Rhodes dan Kenny Omega ataupun Young Bucks ini tidak seakrab dulu. Jadi Cody Rhodes kalau dia datang ke acaranya All Elite Wrestling ke sebuah kota, dia itu cuma di busnya dia, di van-nya dia. Terus setelah itu kalau dia siap, dia masuk ke locker room-nya dia. Jadi dia tidak yang sosialisasi banget gitu loh. Kayak enggak ya, ayo salam-salam ya ditegur, apa kabar, gimana gitu. Enggak gitu loh. Di Cody Rhodes lebih kayak fokus ke dirinya sendiri. Kalau mungkin teman-teman pengen tahu kayak gimana dia fokus ke dirinya sendiri, dia cuma jarang kelihatan kalau dia yang gabung sama orang-orang banyak, itu bisa nonton reality show-nya Cody Rhodes, Road to the Top ya. Di situ bisa dilihat sendirilah. Nah, itu salah satu alasannya. Dan salah satu alasan yang merebak lagi adalah uang. Katanya Cody Rhodes itu siap-siap untuk tanda tangan kontrak baru dengan timnya All Elite Wrestling, Tony Khan terutama. Tetapi Cody Rhodes itu minta uang ataupun nilai kontraknya itu setara dengan CM Punk, Bryan Danielson yang baru masuk di All Elite Wrestling belakangan ini, tapi sudah dapat bisa dibilang kontrak yang cukup mahal. Nah, Cody Rhodes tuh mau selevel itu, tapi Tony Khan tidak mau memberikan dia kesempatan untuk ke level itu nilai kontraknya. Karena kita lihat sendiri di All Elite Wrestling sendiri di acaranya, Cody Rhodes tuh tidak begitu ngefek besar ya untuk saat ini. Kalau dulu beda ya, untuk saat ini yang dimana sudah ada Bryan Danielson, udah ada CM Punk, udah ada nama-nama gede lainnya. Nah, ini salah satu alasan yang merebak juga. Alasan lainnya yang berkembang adalah Cody Rhodes sendiri, yang egonya Cody Rhodes sendiri. Yang dimana saat ini di tahun-tahun yang sudah All Elite Wrestling sudah
sudah besar ini, Cody Rhodes tidak lagi diberikan creative freedom ataupun kebebasan untuk berkreasi, memberikan ide dan menerapkan ide tersebut dalam cerita-ceritanya. Jadi semua tahta kepemimpinan, apapun yang harus dilakukan itu harus melalui Tony Khan. Jadi dengan posisi ini di mana Cody Rhodes hanya sebagai talent yang tidak punya kuasa apa-apa untuk merubah apapun, ini membuat Cody Rhodes tuh jadi merasa aku nggak punya power lagi di sini. Jadi daripada ya aku jadi orang yang cuma jadi talent doang, mending aku keluar aja begitu loh. Jadi lebih ke egonya. Tapi orang bertanya kenapa cuma Cody Rhodes saja? Kenapa nggak Kenny Omega juga begitu? Kenapa kayak Young Bucks juga begitu? Karena kedua dari mereka ini, Young Bucks sama Kenny Omega nih juga ditarik ke kebebasan berkreasinya atau creative freedomnya. Yang katanya juga ditarik itu untuk powernya di situ. Mereka fokus ke mereka sebagai talent yang memang berkembang dan bisa memang si Tony Khan ini memang bisa menerima ide-ide. Pasti memang kalau idenya bagus memang langsung diterima dan memang diberikan cukup banyak kebebasan. Tapi kebebasan yang diinginkan Cody Rhodes ini yang seperti yang dulu, di mana dia bebas mau ngapain aja, bebas mau berkreasi seperti apa aja. Dan saat ini kebebasan itu tidak seperti dulu. Nah, ini yang membuat Cody jadi ngerasa aduh tidak sebebas dulu lagi, tidak sepowerful dulu lagi. Dia ngerasa kayak dikhianati begitu saja mungkin ya. Dan juga Young Bucks sama Kenny Omega seperti yang saya bilang di awal tadi memang lagi ada masalah sama Cody Rhodes nih. Kadang sedikit ada beda visi, sedikit ada kayak memang perbedaan dalam segi argumen ya untuk dalam pembangunan ataupun membuilding pro wrestling ataupun brand All Elite Wrestling ini ke depannya. Perbedaan-perbedaan klise inilah yang membuat Cody Rhodes memutuskan untuk kayaknya dia bukan di sini lagi tempatnya. Itu mungkin alasan-alasan yang cukup merebak banyak ya di sosial media, di podcast, di website-website. Dan kalau pikiran saya sendiri, alasan Cody Rhodes meninggalkan All Elite Wrestling bukan mungkin karena ego kali ya. Tapi mungkin karena memang dia ngerasa udah bukan tempatnya lagi All Elite Wrestling. Karena sudah banyak nama-nama baru yang masuk. Seperti Keith Lee baru aja masuk, ini nama besar juga. Dan spot untuk Cody sudah pastinya berkurang. Dia untuk tampil banyak lagi, TV time-nya sudah pasti akan berkurang. Dan fans yang sudah jelas ngebu dia, yang sudah malas lihat dia yang karakter seperti itu aja, dan dia nggak bisa turn heel menurut dia sendiri. Nah, ini membuat ya apalagi yang diinginkan Cody Rhodes, karena di situ bukan kayak bukan tempatnya lagi seperti dulu. Dimana lagi dia sudah berjanji kalau dia tidak akan menantang juara All Elite Wrestling, All Elite Wrestling Champions pada saat dia sebelum lawan Chris Jericho, dia udah berjanji begitu ya. Nah, tidak ada kesempatan lagi, tidak ada peluang yang cukup besar lagi untuk dia menjadi aktor utama ataupun main eventer di All Elite Wrestling. Panjang juga ya pembicaraan tentang Cody Rhodes saja. Memang lagi happening banget ya, lagi huge news banget nih di sosial media. Semua belantika dunia gulat profesional pada saat ini. Dan satu pertanyaan lagi, what's next? Apa berikutnya untuk Cody Rhodes ya? Rumor yang sedang merebak, Cody Rhodes dipersiapkan untuk tampil di WrestleMania 38. Pertanyaan pasti muncul, apa yang akan dia hadapi di WrestleMania? Dia akan lawan siapa nih Cody Rhodes? Cody Rhodes akan dihadapkan ataupun feud dengan siapa nih? Roman Reigns? Nggak mungkin. Roman Reigns itu karakternya sudah sangat-sangat kuat sekali, mendominasi, big dog, besar badannya, universal title, belum ada yang bisa menandingi. Cody Rhodes masuk kayaknya nggak mungkin. Face of WWE si Roman Reigns, datang orang dari luar, masuk langsung menang, tidak bisa. Langsung fit, tidak sekaliber itu. Atau dia ke brand Raw, di mana di situ ada Brock Lesnar, ada Bobby Lashley. Nggak ada kesempatan juga. Ini adalah bagian yang mungkin cukup membingungkan, di mana orang berharap Cody Rhodes ke WWE pastinya harus setimpal dong dengan kepindahan dia dari All Elite Wrestling, yang di mana posisi seperti ini nanti di WWE harusnya bisa lebih ke sini ataupun setara dengan posisi sebelumnya yang ada di WWE di All Elite Wrestling. Kalau dia pindah ke WWE tanpa creative freedom, tanpa kebebasan berkreasi, sama aja bohong dong. Padahal itu yang dia inginkan ketika dia di All Elite Wrestling.
Kalau memang dia pindah ke WWE, bener ya, ini belum tahu iya apa enggak, tapi baru rumor aja. Kalau memang bener dia pindah ke WWE dari All Elite Wrestling, terus dia di WWE nggak dapat creative freedom, dia hanya sebuah atraksi yang akan mendatangkan banyak uang untuk Vince McMahon, atau dia hanya musiman untuk persiapan WrestleMania, berarti memang lagi ada masalah nih Cody Rhodes sama Tony Khan dan juga teman-teman lamanya, si Kenny Omega dan juga Young Bucks. Gimana menurut teman-teman? Apa yang akan dilakukan Cody ketika dia mungkin masuk ke WWE? Apakah mungkin ini eh hanya bagian dari settingan semata? Atau Cody Rhodes memang punya proyek lain di luar dunia gulat? Mungkin dia persiapan untuk masuk ke dunia entertainment lainnya? Atau dia pindah ke dunia indie aja? Soalnya kalau soal uang nih ya, Cody Rhodes sudah banyak uang kayaknya. Jadi uang itu kayaknya bukan suatu hal yang sangat sangat signifikan untuk saat ini untuk Cody Rhodes ya. Nah ini masih sangat-sangat abu-abu. Masih sangat-sangat belum tahu nih apa yang akan ke depannya. Kita lihat perkembangan informasi berikutnya dari kabar ataupun berita kepergian Cody Rhodes dari All Elite Wrestling. Bagaimana pendapat teman-teman semua? Komen di bawah. Bisa ya.